Sholat menjadi sebab Allah mengangkat derajat seorang hamba. Derajat ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Kalau dalam konteks manusia, derajat itu harta, kedudukan, itu ukuran-ukuran fisik. Tapi dalam konteks Allah, bisa jadi orang itu berdebu, lusuh, tapi terkenal di langit. Ayah yang soleh itu otomatis Allah juga akan menjaga anak cucunya. Wa kana abuhuma soliha. Gara-gara kesolehan ayahnya, Allah itu mengutus 2 nabi. Bayangkan, 2 orang nabi diutus khusus untuk menjaga harta anak yatim itu, supaya nanti kehidupannya terjamin. Solat ini merupakan penyembuh jiwa dan raga, penyembuh penyakit fisik, penyakit pikiran, penyakit emosi, dan penyakit hati. Waktu asar itu merupakan penyembuh dari bermacam-macam penyakit kronis. Waktu tertinggi keluarnya hormon emosi, hormon adrenalin. Ada 10 penyakit yang bisa dihindari dari sholat asar di awal waktu dengan khusyuk, tentunya dengan berjamaah. Ketika orang sholat, dia dalam posisi gelombang otak tenang, gelombang alfa. Gelombang tenang itu akan menimbulkan pikiran menjadi jernih, jalan darah menjadi baik, otot-otot tubuh menjadi sempurna, sehingga itu bisa menyehatkan tubuh, pikiran, dan spiritual kita. Makanya kemudian Rasulullah ketika lelah, beliau malah istirahat dengan sholat. Setelah berwudu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dipanggil dari 8 pintu surga. Ini doa ketika selesai wudu, apalagi nanti lanjut dengan sholatnya, dengan zikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan sunnah-sunnahnya, istiqomah dalam menegakkannya sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, di mana pada bulan ini Rasulullah SAW semakin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ini sebagai latihan agar kita nanti bisa menikmati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena memang di bulan Ramadan itu tantangannya adalah berpuasa, maka dilatih sejak bulan-bulan sebelumnya, sehingga berpuasa itu menjadi sesuatu yang indah, tapi bukan berupa penderitaan. Oleh karena itu memperbanyak ibadah-ibadah di bulan ini juga dalam salah satu cara bagi kita untuk bisa menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul Kaifa Tusolli.
tuntunan solat menurut riwayat hadis. Buku ini dikarang oleh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon Malang. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin. Namanya mirip dengan kitab Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Kalau ini Ihya Ulumuddin. Saya kebetulan ngaji langsung kepada beliau waktu biasanya ketika liburan itu, ketika kuliah di Malang itu ke pesantren liburan, atau beliau datang ke kampus untuk memberikan kajian-kajian kepada mahasiswa. Dan kebetulan beliau waktu itu sempat menulis buku ini, di mana buku ini menuntun kita untuk melaksanakan sholat sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada buku ini ada 30 literatur. Ada 30 literatur kitab-kitab mulai dari Al-Quranul Karim, kemudian kitab-kitab tafsir, termasuk juga kitab-kitab hadis yang jumlahnya sampai ke 30 kitab. Jadi lumayan rujukan dari buku ini. Walaupun di buku ini, karena buku ini merupakan tuntunan praktis untuk sholat, maka ada gambar-gambarnya, gerakan-gerakan. Jadi buku ini membahas tentang gerakan dan bacaan. Kan sholat itu ada 3 unsur, yaitu gerakan, bacaan, dan hati. Tapi di buku ini tidak dibahas tentang bagaimana khusyuk, tidak dibahas. Tidak dibahas tentang bagaimana kita ikhlas, tidak dibahas. Khusus membahas bagaimana bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholat. Kenapa? Sebab hadisnya jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Nah, memang perlu dilengkapi juga dengan yang lain, tapi ini khusus. Kebetulan di buku ini hadis-hadisnya tidak dituliskan, hanya dituliskan catatan kaki. Karena tujuan pertama adalah agar kita bagaimana praktek dalam mengatur shaf, praktek dalam bagaimana takbiratul ihram. Cuman edisi terbaru dari buku ini sudah dimasukkan hadis-hadisnya sehingga lebih tebal. Hadihimukumullah. Mengapa sholat ini penting untuk kita selalu bahas? Ya. Di sini ada 22 keutamaan sholat. Yang pertama, sholat itu dapat menghapus atau menyebabkan terampuninya dosa. Ini dalam hadis Bukhari Muslim ada. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu akan menjadi salah satu sebab untuk terampuninya dosa. Di mana dosa itu merupakan aktivitas yang sering kita lakukan. Karena samar kadang-kadang kita melakukan dosa. Maka dengan sholat, antara sholat itu saja itu bisa menghapus dosa. Bahkan wudhunya itu bisa menghapus dosa. Bahkan antara sholat dengan sholat, waktu antara sholat dengan sholat itu juga menjadi penghapus dosa. Waktu antara Jumat dengan Jumat juga menjadi penghapus dosa. Waktu antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah waktu-waktu penghapus dosa. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, karena potensi melakukan dosa itu besar. Sebagaimana ketika malaikat Jibril oleh Allah diperintahkan untuk melihat neraka. Diperintahkan melihat neraka ketika baru diciptakan, maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, aku yakin tak seorang pun dari hambamu yang ingin masuk neraka. Aku yakin tak seorang pun dari hambamu yang ingin masuk neraka." Dari beratnya siksa neraka. Kemudian neraka itu dihiasi dengan kenikmatan dunia. Neraka itu dihiasi dengan kenikmatan dunia. Dengan joget-joget, dengan macam-macam itu. Ya, pokoknya kenikmatan dunia, harta, jabatan, dan semacamnya. Kemudian suruh lihat lagi kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, lihat lagi itu neraka. Maka kemudian malaikat Jibril lapor kepada Allah, "Ya Allah, aku khawatir tak seorang pun selamat dari neraka." Nah, artinya aku khawatir semua orang masuk neraka. Itu dari nikmatnya fitnah-fitnah dunia.
dari nikmatnya jeratan-jeratan dunia, dari nikmatnya hiasan-hiasan dan tipuan dunia, sehingga malaikat Jibril khawatir semua manusia masuk neraka. Nah, maka potensi masuk neraka itu besar bagi kita. Makanya di Al-Quran dijelaskan Allah mengampuni sebagian besar dosa kita dari banyaknya dosa kita. Bahkan kita tidak minta ampun pun itu banyak dosa yang diampuni. Maka ditambah lagi dengan doa-doa supaya dosa itu terampuni, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang di situ ada pengampunan dosa, termasuk sholat ini. Maka dengan sholat kita ini berharap agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keutamaan yang pertama dari sholat adalah menjadi sarana untuk menghapus dan terampuninya dosa-dosa kita. Bahkan para sahabat itu mengatakan bahwa ketika amalku diterima oleh Allah, aku lebih suka daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Dari sulitnya amal diterima, dari mudahnya orang melakukan dosa. Karena amal itu tidak segampang melakukan. Jadi kalau kita melihat ada orang sholat itu belum tentu masih Pak diterima. Ada orang sodakoh belum tentu masih. Kita melihat dia sodakoh, tapi masih ada syarat lain yang tidak kita ketahui. Bagaimana keikhlasannya, bagaimana sumber hartanya, itu kan tidak kita ketahui. Yang kita tahu orang sodakoh. Maka kita jangan jangan menyepelekan, tidak mungkin masuk surga, jangan. Tapi kita itu tidak tahu apakah sodakohnya itu diterima. Kita husnudzon penting. Ada orang sodakoh doakan penting. Tapi tidak tahu kita apakah diterima. Ya, sebab di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan ada 3 amalan utama, amalan besar yang ternyata ditolak semua oleh Allah karena rusaknya pada hatinya. Ada orang yang dermawan, ternyata di akhirat masuk neraka gara-gara dia dermawan dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kan itu sudah hubungan dia dengan Allah. Dengan manusia dilakukan, yaitu sedekah. Tapi dengan Allah yang perlu juga dijaga agar amal itu betul-betul diterima. Jadi seperti sholat kita, orang itu semuanya sholat bersama-sama di masjid yang sama, imamnya sama, tapi nilainya beda-beda. Tergantung bagaimana kualitas bacaannya, bagaimana kualitas gerakannya, bagaimana khusyuknya, bagaimana ikhlasnya dan semacamnya. Termasuk bagaimana syarat-syarat dan rukunnya. Itu semuanya berlapis-lapis, berlevel-level yang hanya Allah yang tahu. Maka kita berharap dengan mengkaji sholat ini semakin memperbaiki 3 kualitas tadi. Kualitas bacaan kita, kualitas gerakan kita, dan kualitas hati kita. Sehingga sholat itu mempunyai kekuatan untuk bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hikmah atau keutamaan yang kedua dari sholat adalah sholat itu akan menjadi penyebab Allah mengangkat derajat seorang hamba. Sholat menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita. Ini dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan. Hadirin rahimakumullah, derajat ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Kalau dalam konteks manusia, derajat itu kan harta, kedudukan, itu ukuran fisik kalau dalam konteks manusia. Tapi dalam konteks Allah bisa jadi orang itu berdebu, lusuh, tapi terkenal di langit. Ya. Sebagaimana suatu ketika Rasulullah itu melihat ada orang lewat yang sangat perlente. Mungkin kalau sekarang itu orangnya ganteng, bajunya bagus, kendaraannya bagus. Kemudian ditanya pada sahabat, wahai sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang tersebut? Maka para sahabat itu mengatakan, dia itu kalau berbicara pasti didengarkan sama orang. Karena orang sudah ganteng, sudah kaya, sudah terkenal ya. Kalau dia itu melamar pasti diterima gitu. Kalau melamar pasti diterima. Kalau berbicara pasti didengarkan. Setelah itu ada lewat lagi, orangnya lusuh, kumuh begitu ya, lewat. Bagaimana kalau yang kedua? Orang itu kalau berbicara tidak ada yang akan mendengarkan. Kalau melamar ditolak pasti oleh orang itu. Dan semacamnya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, orang yang kedua yang lusuh tadi itu
lebih mulia daripada orang yang pertama. Kenapa? Kualitas hatinya. Kualitas hatinya. Maka kita jangan khawatir. Kita ini orang sederhana mungkin, biasa. Mudah-mudahan menjadi orang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah maksudnya adalah Allah tinggikan derajat. Jadi orang-orang yang menjaga sholat Allah muliakan. Derajatnya tinggi, terkenal di alam malaikat, ya, di dunia, apalagi nanti di akhirat. Karena sholat ini menjadi penentu selamatnya seseorang, menjadi penentu. Jadi awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jadi sholat ini yang menjadi penyebab kalau bagus sholatnya maka baguslah amal-amal yang lain. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, mengapa masih ada orang sholat tapi amalnya buruk? Nah, berarti disinilah 3 hal tadi. Kualitas bacaannya mungkin kurang, kualitas gerakannya mungkin kurang, terutama juga kualitas hatinya mungkin yang kurang. Sehingga berlevel-level. Ada yang sholat masih mencuri, ada yang sholat masih korupsi, ada yang sholat masih, mohon maaf, selingkuh mungkin, ada yang sholat tapi masih berkata-kata kotor. Nah, ini masih perlu diperbaiki dari sholatnya. Maka kemudian ketika baik sholatnya, Allah berikan kemuliaan dengan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari sholat adalah merupakan sebaik-baik aturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis At-Tabrani dijelaskan bahwa sholat ini sebaik-baik aturan dan hal yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan. Nah, kalau sholat ini merupakan sebaik-baik aturan, berarti sholat ini menjadi contoh agar kita bisa memperbaiki aturan-aturan yang lain. Contoh misalnya, kalau kita ini seorang pemimpin, maka lihatlah sholat, bagaimana kepemimpinan dalam sholat. Pemimpin yang baik itu akan ditiru oleh bawahannya. Imam itu begitu, tidak mungkin makmum itu mendahului imam. Tidak mungkin makmum bergerak kecuali imam bergerak. Itu sebaik-baik aturan. Jadi kepemimpinan itu lihatlah sholat. Kemudian sholat itu dipanggil betul dengan suara azan, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk mengatur kebersihan, lihatlah sholat. Ada wudhu, ada bersuci. Maka orang yang bersuci itu akan memperbaiki kualitas kehidupannya. Jadi ada wudhunya, ada adzannya. Itu kan aturan-aturan yang tertib. Kemudian sholat itu ada rukun dan syaratnya. Yang awal jangan diakhirkan, yang akhir jangan diawalkan. Begitu juga kehidupan kita. Jadi kalau rumah tangga kita ingin baik, lihatlah sholat. Dalam sholat itu kita belajar beberapa hubungan. Yang pertama hubungan dengan Allah. Jelas sudah. Bagaimana khusyuk kita, bagaimana khudu kita, tunduk kita kepada Allah, itu dalam sholat. Yang kedua hubungan dengan Rasulullah, yaitu bagaimana kita mencontoh sholatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga hubungan dengan sesama manusia dalam sholat. Sholat berjamaah. Karakter kita itu sangat kelihatan dalam sholat. Mana yang egois kelihatan. Maka dengan sholat kita bisa mengurangi keegoisan. Makanya kalau sholat itu jangan egois, jangan tamak, Pak. Bawa sajadah yang besar, ya, supaya lega begitu. Padahal sholat itu harus rapat. Nah, kita belajar untuk menghargai kepentingan orang lain. Kemudian juga hubungan dengan diri sendiri. Apa itu? Ikhlas, khusyuk, tawaddu, itu dalam sholat. Ini kalau ada pada diri kita, memperbaiki hubungan dengan diri, dengan sesama manusia, kemudian dengan Rasulullah, dengan Allah, kita turunkan dalam aturan kehidupan, sempurna kehidupan itu. Menjadi ketua RT pakai ini, menjadi anggota masyarakat pakai ini, menjadi pedagang pakai ini. Semuanya sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi musafir bagaimana aturannya, semua ada. Maka kita bisa menjadikan sholat sebagai tonggak, sebagai mercusuar agar kehidupan kita yang lain itu menjadi baik. Maka sholat ini merupakan sebaik-baik aturan yang bisa kita contoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang keluarganya berantakan, Pak, karena tidak menjaga sholat. Mungkin mobilnya banyak, mungkin dia kaya raya, jabatannya tinggi, tapi ketika tidak jaga sholat,
Banyak saja masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin uangnya banyak tapi hatinya kering, ya. Istrinya mungkin tidak pernah puas dengan kehidupan itu. Anaknya mungkin terlibat narkoba dan semacamnya. Gara-gara tidak menjaga sholat. Kenapa? Tidak menjaga Allah. Padahal perintahnya ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, sholat itu bentuk menjaga Allah. Ketika kita menjaga sholat, maka Allah juga menjaga kehidupan kita. Allah menjaga anak-anak kita. Maka ayah yang soleh itu otomatis Allah juga akan menjaga anak cucunya. Allah ayah yang soleh. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang bersama Nabi Khidir. Ketika itu ada tembok yang dibangun oleh Nabi Khidir. Tembok yang dibangun. Untuk apa bangun tembok? Ternyata apa? Di bawahnya itu ada harta anak yatim. Apa hubungannya? Wa kana abuhuma soliha. Karena ya, bapak dari dua anak yatim ini orang yang soleh. Mungkin sudah mati bapaknya. Mungkin sudah mati. Tapi gara-gara kesolehan ayahnya, Allah itu mengutus dua nabi. Bayangkan, mengutus dua nabi. Kita tidak tahu siapa nama ayahnya. Tidak tahu, tidak terkenal. Tapi Allah abadikan dalam Al-Quran orang itu orang yang soleh. Sehingga untuk menjaga keturunannya, menjaga anak-anaknya, Allah utus dua orang nabi, Pak. Bayangkan. Dua orang nabi diutus khusus untuk menjaga harta anak yatim itu. Supaya nanti kehidupannya terjamin. Gara-gara apa? Ayahnya soleh. Jadi kita jangan khawatir ketika kita itu menghadapi kehidupan yang demikian seperti ini, ada disrupsi, perubahan besar-besaran di dunia ini, globalisasi. Yakinlah dengan kita memperbaiki diri sebagai ayah terutama, maka insya Allah Allah jaga anak-anak kita. Termasuk jangan menjaga sholat, karena anak kita melihat kita, Pak, melihat kita menjaga sholat. Mungkin dia belum ikut, tapi di hatinya sudah ada garis, ada tulisan, ayah saya yang rajin menjaga sholat. Sehingga anak itu akan ikut kepada kebiasaan orang tuanya. Jadi dengan kita menjaga sholat, berarti kita ini telah menjadikan aturan yang sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Silakan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah keberkahan sholat ini akan kita rasakan. Mungkin kita bukan orang kaya, tapi tenang hidup kita, Pak. Tenang. Orang-orang barat itu, Pak, yang kafir itu, Pak, itu hartanya banyak, tapi mereka sulit mencari ketenangan. Angka bunuh diri tinggi, kan karena tidak bahagia. Di Korea itu angka bunuh diri tinggi. Di Brasilia orang-orang yang cantik itu masih belum puas dengan kecantikan, sehingga mereka operasi plastik untuk menambah cantik. Tidak pernah puas. Padahal kekayaan, kecantikan itu kan faktor kepuasan. Ketika sudah puas, kita tidak akan mengejar lagi, biasa saja. Tapi ketika kurang puas, maka dia kejar terus sampai kapan? Sampai tidak pernah ada batasnya, karena tidak bersyukur. Mungkin mereka terkenal, mereka kaya, mereka sudah go internasional, tapi ketika mereka tidak bersandar pada aturan Allah, hidupnya akan kacau. Ya. Bahkan orang-orang Islam ini yang menjaga aturan Allah dari bersucinya, itu orang paling bersih sedunia. Diteliti itu di luar negeri. Perempuan Islam itu, Pak, itu paling bersih sedunia. Dengan wudhunya, dengan mandi wajibnya itu ya, dengan kebersihan dari head itu, orang-orang keluar itu tidak mikir itu, Pak, tidak mikir itu. Bahkan mungkin ada artis itu dikatakan, saya mandinya paling seminggu sekali katanya. Tapi perawatan ininya luar biasa tiap hari, Pak, tetap cantik. Tapi mandinya, bayangkan berarti kotoran-kotoran itu tidak ikut itu. Nah, kita ini luar biasa. Wudhu saja itu pembersihan, kan wudhu itu pembersihan tempat-tempat luar. Wudhu itu pembersihan tempat-tempat luar yang kena debu, kena apa itu kan tempat wudhu. Posisi wudhu wajah kita. Coba kita bekerja seharian, ambil tisu, lapkan ke wajah kita, kotor, Pak, kotor itu. Dari minyak itu ditempeli debu, kan ini debu semua. Ini kita kan berminyak kulit, itu kalau kita lap dengan tisu kotor, Pak. Bayangkan kita bersihkan 5 kali sehari. Mereka enggak. Makanya orang-orang kafir itu banyak masuk Islam dari hasil penelitian ilmiah. Ternyata perintah-perintah Allah itu sangat logis,
sangat ilmiah bagi mereka, sehingga mereka banyak masuk ke dalam ajaran agama Islam. Itulah sebaik-baik aturan yang diwakilkan oleh sholat. Dengan kita menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, maka aturan hidup kita menjadi semakin baik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, keutamaan dari sholat adalah merupakan sebaik-baik amal perbuatan. Ini dalam hadis Ahmad dan Ibnu Hibban. Jadi sholat ini merupakan sebaik-baik amal perbuatan. Apa buktinya? Buktinya adalah haji, puasa, zakat itu perintahnya langsung ayat. Tapi sholat perintahnya dipanggil Rasulullah khusus. Nah ini, seperti presiden mau ngasih undang-undang Pak, itu langsung undang-undang dikirim lewat WA macam-macam. Nah, tapi khusus sholat dipanggil khusus ke istana. Seperti itulah. Jadi dari keutamaan sholat ini sebaik-baik amal perbuatan, tanda pertama sholat itu perintahnya dipanggil langsung Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita betul-betul perjuangkan ini, ya, perjuangkan sholat harga mati begitu. Sholat harga mati. Kalau tidak sholat mati hatinya. Terutama sholat berjamaah, perjuangkan. Insya Allah kalau kita memperjuangkan, Allah beri kesempatan. Karena Allah itu tidak pernah melalai, tidak pernah lalai dari perjuangan hamba-hambanya. Kalau kita berjuang sholat berjamaah pasti ketemu. Misalnya terpaksa terlambat karena situasi, akan ketemu juga dengan orang yang terlambat sehingga bisa tetap sholat berjamaah. Diperjuangkan terus. Ya, sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sholat itu menjadi perjuangan kita, kecintaan kita, siapa tahu kita ini nanti mati dalam kondisi sedang sholat yang ikhlas karena Allah. Dan itu tanda-tanda baiknya seseorang. Karena innamal a'malu khawatimuhu. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Kalau kita menutup mata kita dalam kondisi melakukan kebaikan, wabil khusus sholat, insya Allah itulah hari terbaik kita ketika menghadap Allah SWT. Cintailah sholat, cintailah masjid, cintailah sholat berjamaah. Siapa tahu kita mati, ya, kan dalam hadis dikatakan orang akan mati dengan yang dia cintai. Orang mati dalam kondisi dengan yang dia cintai. Kalau kita mencintai ketaatan, tilawah Al-Quran, sholat, berbuat baik, berkata-kata yang baik, sedekah, insya Allah mati dalam kondisi yang seperti itu. Makanya ini merupakan sebaik-baik amal perbuatan. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian faedah yang kelima, sholat ini merupakan penyembuh jiwa dan raga, penyembuh penyakit fisik, penyakit pikiran, penyakit emosi dan penyakit hati. Jadi ini merupakan penyembuh segala penyakit sholat ini. Kok bisa begitu? Banyak penelitian. Dari waktu sholat saja itu penyembuh. Waktu sholat subuh, waktu sholat tahajud itu penyembuh. Makanya Bapak Ibu kalau sholat tahajud itu mandi dulu. Karena mandi di waktu tahajud itu mandi yang sangat bagus. Banyak proses penyembuhan di situ. Silakan rutinkan. Saya ada bukti, bukti ilmiah banyak sudah. Bukti ilmiah, silakan browsing. Ada bukti famili saya, dia menjaga mandi jam 2 dini hari. Kalau mau tak kuat ya mandi jam 3 Pak ya. Itu alhamdulillah jarang sakit-sakit itu orangnya. Sampai sekarang usianya sudah 70 lebih, seger masih. Karena menjaga mandi, ya tentunya beliau tahajud setelah itu, mandi pas tedung ya, tahajud tentunya. Beliau ahli masjid, rajin sholat berjamaah. Sampai sekarang itu hidupnya itu berkah. Pekerjaannya hanya penjahit, tapi berkah. Anaknya ada di pondok, berapa orang itu ya, patuh anaknya itu semua. Itu ya, dan semacamnya. Itu keberkahan dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dari waktunya saja sholat itu menyehatkan. Waktu subuh itu bagaimana ke tubuh kita. Waktu duha bagaimana. Waktu duhur itu ada. Ya. Waktu asar. Yang mungkin pernah saya sampaikan itu waktu asar. Itu merupakan penyembuh dari bermacam-macam penyakit kronis. Yaitu karena waktu asar, yang pernah saya sampaikan mungkin ya, itu waktu
tertinggi keluarnya hormon emosi, hormon adrenalin waktu asar itu. Makanya kalau orang galau di waktu asar itu emosian Pak, mudah hipertensi dan semacamnya. Tapi ketika dia sholat dengan tenang waktu asar, maka itu akan banyak penyakit. Ini saya tulis ini. Ada sekitar yang ditulis saya, ada 10 penyakit yang bisa dihindari dari sholat asar di awal waktu dengan khusyuk, tentunya dengan berjamaah. Di antaranya satu, hipertensi. Ini dari hasil penelitian Dr. Zuhair Karomi dari Tunisia yang disampaikan dalam Muktamar Islam Internasional ya, tentang faktor-faktor medis dalam Al-Quran, disampaikan di Kairo tahun 1987. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dari sholat asar tadi. Yang pertama hipertensi, yang kedua kardiooniorisis, jantung berdebar akibat faktor psikis. Nah ini bisa, jantung berdebar akibat faktor psikis jiwa. Karena emosi, kalau emosi kan jantung berdebar. Itu bisa dikurangi dengan sholat asar. Kemudian hiperobesity, kelebihan berat badan. Obesitas ya. Kemudian tirosis, kelebihan hormon tiroid yang menyebabkan jantung berdebar. Kemudian akibat keguguran, penyakit-penyakit akibat keguguran. Kemudian impotensi bisa dicegah dengan sholat asar. Kemudian dan semacamnya, sakit waktu haid, sakit kulit bersisik, asma, termasuk migrain. Tentunya yang lain-lain ada mungkin. Ini dari hasil penelitian secara medis tentang sholat asar. Belum lagi sholat maghrib, sholat isya, itu semuanya ada waktu-waktunya itu sebagai penyembuh. Ini masih kita bicara fisik. Takbiratul ihram, sebelumnya berdiri saja ini obat. Berdiri, makanya semakin lama berdiri semakin cepat sehat. Karena ketika kita berdiri sempurna, itu titik-titik refleksi akan tertekan di bawah kaki kita. Nah itu penyembuh. Makanya kalau sholat itu makruh hukumnya sholat di atas kasur, karena titik refleksinya tidak berfungsi. Makanya imam itu sajadahnya jangan tebal-tebal Pak. Saya lihat itu ada 3 lapis sajadahnya, malah tidak bagus, 1 saja cukup. Karena itu ada titik tekan untuk titik refleksi pada tubuh kita. Penyembuh itu dari berdiri. Takbiratul ihram, membuka ruang paru-paru, termasuk juga otot-otot di bahu kita. Makanya kalau takbir jangan lemas, semangat, tegas begitu. Karena ini juga ada proses penyembuhan. Sedekap juga begitu, ruku juga begitu, akan memperbaiki tulang belakang kita. Ruku yang sempurna itu ruku yang mencengkeram lutut. Jangan tangan itu mencengkeram di bawah lutut, salah, atau di atas lutut, salah. Yang sempurna itu pas di lutut. Kemudian punggung lurus, ini tergantung kebiasaan. Seolah-olah ketika diberi air segelas tidak tumpah. Itu ruku yang sempurna. Itu akan terjadi penyembuhan kepada masalah-masalah tulang belakang. Mungkin masalah-masalah saraf terjepit dan semacamnya ya. Termasuk juga masalah salah posisi dan semacamnya, itu bisa dengan ruku. Sampai bunyi kretek-kretek itu Pak, ketika maksimal itu terasa enaknya itu. Tek-tek begitu soalnya itu ya. Nah, itu dari ruku. Kemudian sujud juga begitu. Tambah sujud lagi. Makanya sujud yang sempurna itu posisinya itu antara paha dan betis itu 45 derajat. Itu sujud yang sempurna posisinya. Di sini ada gambarnya juga bagaimana posisi. Ini kalau yang ruku ini ya, yang ruku pas lurus punggungnya dan mengepal itu bisa dari depan atau dari samping. Ini dari depan, ini dari samping, yang bagian lutut itu untuk ruku. Kalau yang sujud itu ini posisi antara paha dan betis itu 45 derajat. Ini yang sempurna. Nah, 45 derajat ini. Ini kalau dilakukan betul, maka aliran darah ke otak itu akan baik. Bahkan ada di otak itu bagian otak yang tidak kemasukan
darah. Tapi baru bisa dimasuki darah ketika sujud. Nah, ketika sujud. Maka sujud jangan terburu-buru, Pak. 2 detik jangan. Kalau bisa 7 detik lah minimal. 7 detik. Itu akan lebih mempermudah masuknya darah ke bagian-bagian otak secara maksimal. Sebab apa? Kita itu bisa bergerak karena ada darah. Darah itu menggerakkan. Jadi otak itu bisa aktif betul kalau darahnya maksimal masuk. Sama dengan ketika darah tidak masuk ke jari-jari kita, kita beri penekan di sini, ini akan tak bisa gerak, Pak, kaku. Contoh keselio sininya, tidak gerak, itu kan boro, Pak, kaku, tidak bisa gerak dengan maksimal. Karena darah tidak berjalan dengan maksimal. Maka ketika kita sujud dengan baik, itu akan ada tempat-tempat yang tidak dipunyai oleh orang-orang kafir karena tidak sujud. Hanya orang-orang Islam yang punya ini. Maka sujud itu merupakan di samping secara spiritual itu tempat terdekat dengan Allah, secara fisik juga penyembuh yang sangat hebat. Nah, silakan dilatih, nah, terutama Ramadan, tarawih. Nah, itu tarawih yang tarawih ini adalah hanya datang di bulan Ramadan setahun sekali. Masa tarawihnya tidak diterima? Gara-gara sujudnya matu ayam. Ini batal hukumnya, batal. Hati-hati. Tumakninah itu rukun sholat. Kalau tidak dilakukan, batal sholat itu. Pabakusi fatihana, pabakusi pa'abiti, mun sujudnya begini, ya, hanya nyentuh 1 detik, 2 detik, bacanya di perjalanan, bacanya di perjalanan. Bacanya harus masuk baru baca, itu enggak di perjalanan bacanya. Nah, bagas ini selesai langsung matu. Hati-hati dengan ruku dan sujud. Di situ ada penyembuhan yang luar biasa, tapi juga ada penerimaan ibadah yang luar biasa. Disitulah bukti seseorang cinta pada sholat, pada ruku dan sujudnya. Karena tidak mudah orang bisa lama-lama ruku, tidak mudah orang bisa lama-lama sujud. Itu secara fisik seperti itu, apalagi secara spiritual. Kemudian duduk di antara 2 sujud, iftiros, termasuk juga duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir itu proses pelipatan kaki itu, Pak. Pelipatan kaki itu luar biasa. Itu bisa menghancurkan kolesterol macam-macam itu. Yang kita melipat itu kaki begini, ya, melipat itu. Ini kan titik-titik refleksi memang. Yang mungkin tidak tersentuh ketika berdiri, tapi tersentuh, tertekan ketika duduk di antara 2 sujud maupun duduk tawarruk di akhir. Nah, jadi itu luar biasa penyembuhannya. Sebenarnya kalau sholat itu akan menyehatkan. Kenapa tidak sehat? Sholatnya tidak sempurna. Caranya apakah kita bisa sempurna? Sulit. Tapi kita mudah-mudahan berjalan menuju ke kesempurnaan. Masuk kepada sistem kebaikan itu. Sehingga sholat itu menjadi penyembuh. Ini baru fisik. Belum nanti kepada penyakit-penyakit mental. Ketika orang sholat, dia dalam posisi gelombang otak tenang. Gelombang alfa. Gelombang tenang itu akan menimbulkan pikiran menjadi jernih. Jalan darah menjadi baik. Otot-otot tubuh menjadi sempurna, sehingga itu bisa menyehatkan tubuh, pikiran dan spiritual kita. Makanya kemudian Rasulullah ketika lelah, beliau malah istirahat dengan sholat. Istirahat dengan sholat. Sholat itu menyenangkan, ya. Kalau kita sibuk-sibuk ingin cari kebahagiaan, rekreasi kemana-mana, berat. Harus kalau liburan harus kemana, liburan, aduh berat. Pulangnya bayar hutang mungkin, tambah berat lagi. Iya. Tapi coba kalau kita kemana-mana, Pak, itu kan sholatnya kan tidak sempurna. Karena salah satu udur itu adalah sakit dan safar. Salah satu udur, tidak sempurna. Tapi ketika kita mukif seperti ini, kita lebih bisa menyempurnakan sholat. Bukan tidak boleh jalan-jalan, boleh, silakan. Ya, tapi bukan itu tujuan utama. Karena kita sudah bersama tempat rekreasi, yaitu wisata dengan hati kita melalui sholat, zikir dan semacamnya. Hadirin rahimakumullah, itu faedah yang ke-5. Salat menjadi penyembuh penyakit jiwa dan raga. Kemudian yang keenam itu adalah salat membuat perjanjian di sisi Allah dengan jaminan dapat masuk surga. Jadi sebenarnya salah satu syarat masuk surga adalah salat. Ya, salah satu. Bahkan orang yang menjaga salat dengan sebaik-baiknya itu dikatakan ada pintu khusus di surga, yaitu orang yang namanya pintu sholat. Bahkan orang yang berwudu
berwudu, setelah berwudu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dipanggil dari 8 pintu surga. Dipanggil dari 8 pintu surga. Ini doa ketika selesai wudu. Apalagi nanti lanjut dengan sholatnya, dengan zikirnya, insyaallah. Ya, bahkan juga orang yang menjaga sholat dengan baik, itu nanti di sirot, jembatan itu, sirotol mustaqim itu akan secepat kilat. Orang yang betul-betul menjaga sholat. Dan itu perjuangan luar biasa, Pak. Secara logika, berjalan di atas rambut di belah 7 pasti jatuh, Pak. Secara logika, selat sekuat apapun tidak bisa. Secara logika. Tapi secara spiritual, dengan kita menjaga Allah, menjaga sholat, akan seperti secepat kilat. Berarti kita ini tidak punya kekuatan, hanya kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat itu merupakan akad perjanjian. Jadi termasuk apa namanya, karcisnya. Jadi karcis masuk surga adalah sholat. Karcis utamanya iman dulu. Jadi ada beberapa karcis, salah satunya adalah sholat. Ya, makanya ini kan amalan harian. Orang kalau betul-betul tidak yakin, bosan, Pak. Bayangkan setiap hari sholat. Mana sholat sunnahnya lagi, mana tarawih. Tarawih itu hari-hari keberapa sepela, Pak, itu ya. Bosan memang, kalau bukan karena iman, bosan. Kun pak kun kan saya baca. Coba silakan Bapak, sekarang makan sate, besok makan sate, lusa makan sate. Hari kelima, etabureki sate nagamuana binina. Kenapa? Bosan. Tapi kenapa tidak bosan dengan sholat? Kenapa? Karena disitulah ada iman dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faidah yang ketujuh, sholat itu adalah mendatangkan pengampunan, rahmat serta keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pengampunan sudah kita bahas tadi. Rahmat, pertolongan Allah. Kita ini butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu. Setiap waktu, Pak. Contoh, ketika kita naik sepeda motor, itu pikiran kita dibuat lupa saja 5 detik. Nah, sudah bangunnya di rumah sakit sudah. Sudah tidak fokus, Pak, tidak fokus, nabrak sudah, Pak. Kan ditolong oleh Allah. Allah jaga kita itu supaya bisa fokus. Padahal kita setiap hari naik sepeda motor. Bagaimana kalau suatu ketika dihilangkan kesadaran kita? Nah, makanya kita dijaga. Yang kita makan sehari-hari ini banyak racunnya, Pak. Yang kita makan sehari-hari banyak racunnya, banyak kotorannya, banyak bakterinya. Makin sehat. Kan dijaga Allah. Allah mungkin jaga dari makanan kita, Allah jaga dari tidur kita dan sebagainya. Itu. Sudah masuk adzan aja. Ya. Hadirin rahimakumullah, itulah 7 hal yang bisa kita bahas pada kesempatan ini tentang keutamaan dan hikmah sholat. Mudah-mudahan kita semakin cinta untuk menjaga sholat, semakin rajin kita perjuangkan, juga kita alirkan kepada anak-anak kita sebagai penerus kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada teman-teman kita, tetangga kita, murid-murid kita, sehingga menjadi amal yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.